Di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang tenang, gemuruh langkah raksasa membangunkan warga di tengah malam. Seekor T-Rex liar, yang seharusnya hanya ada dalam buku sejarah, muncul dari kegelapan dan mengamuk di pemukiman mereka. Ketakutan melanda ketika dinosaurus buas itu memangsa seorang anak yatim yang malang di pinggiran desa. Jeritan pilu menyelimuti malam, mengubah ketenangan menjadi mimpi buruk. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Pagi itu, angin sepo-sepo berhembus pelan di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur. Desa yang damai itu terkenal dengan pemandangan sawah hijau yang terbentang luas dan kehidupan warga yang sederhana. Mereka hidup harmonis, menjaga tradisi turun-temurun, dan jarang sekali berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan. Namun, pada suatu malam yang tak terduga, kedamaian desa itu mulai retak. Pada malam itu, saat langit dihiasi bintang-bintang yang gemerlap, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Suara itu datang dari arah hutan yang terletak tidak jauh dari desa. Warga yang terjaga mulai merasa cemas, tetapi mereka menganggapnya hanya sebagai angin atau mungkin suara petir yang jauh. Namun, suara itu semakin keras, dan gemuruhnya membuat seluruh desa terjaga. Beberapa warga mulai keluar rumah untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Keanehan mulai muncul keesokan harinya. Pagi yang seharusnya cerah berubah menjadi mencekam ketika warga menemukan jejak besar yang aneh di sekitar desa. Jejak itu lebih besar dari jejak apapun yang pernah mereka lihat. Dalam diam, mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin ada hewan besar yang berjalan melalui desa mereka. Namun, tidak ada yang mengira bahwa hewan yang meninggalkan jejak tersebut jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Tengah hari, saat sebagian warga berkumpul di balai desa, mereka mendengar suara keras yang mengguncang tanah. Seorang warga berlari dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Ada binatang besar, katanya dengan suara tercekat. Tak lama setelahnya, suara teriakan panik mulai terdengar dari pekarangan rumah seorang warga. Warga yang lain segera berlari menuju tempat kejadian, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat sesosok makhluk raksasa yang berjalan perlahan memasuki pekarangan. T-Rex, dinosaurus yang hanya dikenal dari buku pelajaran dan film, berdiri kokoh di hadapan mereka. Raksasa dengan tubuh besar, gigi tajam, dan cakarnya yang menakutkan itu mengom keras, seakan memperkenalkan dirinya. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi teriakan ketakutan dan kepanikan. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya makhluk tersebut, tetapi satu hal yang pasti, kehadirannya menandakan bahaya besar yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Keadaan menjadi semakin mencekam setelah penampakan T-Rex yang tak terduga itu. Warga yang merasa terancam mulai melarikan diri, bersembunyi di rumah masing-masing, dan menutup pintu rapat-rapat. Suasana desa yang biasanya cerah dan tenang kini berubah menjadi gelap dan menakutkan. T-Rex itu tidak tampak mengincar manusia, tetapi ia terlihat sangat ganas dan menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Ia berjalan perlahan, menginjak-injak kebun yang ada di sekitar desa. Tanaman padi yang baru mulai tumbuh dihancurkan dalam sekejap, dan rumah-rumah yang terbuat dari bambu pun hancur lebur, hanya dengan satu tendangan dari kakinya yang besar. Warga yang melihatnya dari jauh hanya bisa terdiam, merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan makhluk purba yang begitu mengerikan. Tentu saja, kerusakan ini memicu panik yang semakin besar. Warga yang awalnya hanya terkejut mulai merasa ketakutan luar biasa. Mereka berkumpul di balai desa, mencari cara untuk menghadapi makhluk yang mereka anggap sebagai ancaman besar bagi keselamatan mereka. Ketika beberapa orang mencoba menghubungi pihak berwenang, mereka segera menyadari bahwa tidak ada bantuan yang bisa datang dengan cepat. Desa ini terlalu terpencil, dan teknologi yang ada tidak akan cukup untuk menangani masalah sebesar ini. Keputusan yang sulit harus diambil. Mereka harus segera beraksi, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Hanya ada ketidakpastian dan ketakutan. Dalam kekacauan itu, muncul beberapa orang yang berani untuk mencari solusi. Beberapa warga, meskipun takut, merasa bahwa mereka tidak bisa hanya bersembunyi dan berharap makhluk tersebut pergi dengan sendirinya. Mereka harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, kelompok kecil warga yang terdiri dari para petani dan pemburu setempat memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Mencoba mengusir T-Rex dengan segala cara yang mereka miliki. Mereka berkumpul di balai desa, membawa senapan berburu, alat-alat tradisional,
dan segala peralatan seadanya yang mereka anggap bisa membantu. Ketika mereka memasuki hutan di sekitar desa, perasaan cemas terus menghantui mereka. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada apapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun, mereka tidak bisa mundur. Mereka harus melindungi desa mereka. Sementara itu, di salah satu rumah warga, sebuah insiden tragis terjadi. Kambing peliharaan milik seorang ibu tua yang tinggal sendirian dimangsa oleh T-Rex. Para pemburu yang berada di dekat sana melihat dengan ngeri saat dinosaurus itu menggunakan cakar tajamnya untuk merobek kambing tersebut menjadi mangsa. Kambing yang biasanya menjadi sumber pangan bagi warga kini menjadi korban kekejaman alam yang tak terduga. Ketegangan semakin tinggi. Para pemburu yang sebelumnya merasa mereka bisa mengatasi masalah ini mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Salah satu dari mereka hampir saja menjadi korban berikutnya. Seseorang terjatuh, dan makhluk raksasa itu berbalik, mengarah kepadanya. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, teman-temannya berhasil menariknya kembali ke tempat aman. Suasana di desa semakin mencekam. Saling pandang penuh ketakutan terjadi di antara warga. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa melawan T-Rex, dan mereka hanya bisa berharap agar makhluk itu pergi dengan sendirinya. Hari-hari berlalu, dan desa semakin dilanda kepanikan. Dalam salah satu kejadian yang sangat tragis, seorang anak yatim yang tinggal di pinggir desa menjadi korban berikutnya. Anak tersebut, yang dikenal baik oleh semua orang di desa, sedang mencari kayu bakar di hutan ketika T-Rex muncul dan mengejarnya. Meskipun anak itu berlari sekuat tenaga, kecepatan dan kekuatan dinosaurus itu tak tertandingi. Warga yang mendengar teriakan anak tersebut hanya bisa berlari menuju lokasi kejadian, namun sudah terlambat. T-Rex telah menghabisi nyawa anak yatim tersebut. Kehilangan ini mengguncang desa, terutama karena anak tersebut dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik hati. Desa yang semula damai kini dipenuhi kesedihan dan amarah. Warga merasa bahwa mereka harus bertindak lebih cepat dan lebih tegas untuk mengakhiri teror T-Rex yang mengancam kehidupan mereka. Perasaan kehilangan begitu mendalam, dan kemarahan terhadap makhluk itu semakin meluap. Dalam suasana penuh duka, pemuka desa memanggil tokoh-tokoh adat dan meminta bantuan pihak berwenang. Mereka merasa sudah tidak ada lagi pilihan selain meminta bantuan dari luar desa. Mereka berkumpul untuk membahas bagaimana cara mengatasi T-Rex tanpa menambah korban lebih banyak lagi. Diskusi panjang pun dimulai. Beberapa warga mengusulkan untuk membangun jebakan atau menggunakan senjata yang lebih kuat. Sementara yang lain berpikir bahwa mereka harus mencari cara untuk menenangkan atau mengusir T-Rex secara damai. Namun, semua opsi itu memiliki tantangan besar, terutama karena kekuatan dinosaurus yang begitu luar biasa. Pemuka desa akhirnya menyepakati untuk meminta bantuan pihak berwenang dari luar desa, berharap bisa mendapatkan bantuan lebih besar yang mereka butuhkan untuk menangani masalah ini. Tak lama setelah itu, tim ahli dari luar daerah tiba di desa. Mereka adalah petugas konservasi dan ahli hewan yang telah berpengalaman dalam menangani situasi seperti ini. Tim ini terdiri dari para ahli yang telah mempelajari perilaku binatang buas dan spesies langka, serta orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar. Tim ahli tersebut segera melakukan pengamatan dan penyelidikan. Mereka menemukan bahwa T-Rex mungkin datang ke desa bukan karena sengaja mencari mangsa manusia, tetapi karena habitat alaminya terganggu. Hutan tempat tinggal T-Rex mungkin telah dipenuhi dengan pembalakan liar atau kerusakan lingkungan lainnya, memaksa makhluk tersebut mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Setelah berhari-hari mempelajari gerak-gerik T-Rex, tim ahli akhirnya memutuskan untuk mencoba perangkap pertama mereka. Mereka merancang perangkap sederhana yang memanfaatkan beberapa pohon besar dan tali kuat yang akan menjebak kaki T-Rex saat ia melintasi area tertentu. Para ahli yakin bahwa makhluk itu akan terperangkap dengan mudah karena tidak terbiasa dengan jebakan seperti itu. Namun, kenyataan jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. T-Rex, yang terlihat tidak terlalu cerdas, ternyata jauh lebih cerdik daripada yang diperkirakan. Saat makhluk itu mendekati perangkap, ia mulai mencium bau dari tali dan jebakan tersebut. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, T-Rex dengan mudah merobek perangkap itu, menghancurkannya dengan hanya beberapa gerakan kaki. Meski perangkap itu gagal, tim ahli belajar banyak tentang pola perilaku makhluk tersebut. Setelah kegagalan itu,
T-Rex semakin agresif. Makhluk itu mendekati pusat desa dengan lebih percaya diri. Suara gemuruh langkahnya yang besar mengguncang tanah, dan setiap rumah yang dilaluinya hancur dalam sekejap. Warga yang masih berada di desa semakin ketakutan. Mereka menyaksikan dengan ngeri bahwa T-Rex bukan hanya ancaman terhadap kebun dan ladang mereka, tetapi juga terhadap keselamatan hidup mereka. Ketakutan mulai meluas, dan warga merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi. Semakin banyak warga yang memutuskan untuk meninggalkan desa demi keselamatan mereka. Desa yang dulunya penuh kehidupan kini sepi. Beberapa keluarga berbondong-bondong berjalan menuju desa tetangga, yang terletak beberapa kilometer jauhnya. Mereka membawa barang-barang penting dan anak-anak mereka, berusaha menghindari T-Rex yang semakin mendekat. Dalam waktu singkat, hanya beberapa orang yang tersisa di desa, termasuk tim ahli yang tetap bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Desa yang dulu damai dan aman kini berubah menjadi zona berbahaya. Rumah-rumah kosong, kebun yang hancur, dan tanah yang tercabik-cabik mencerminkan kehancuran yang terjadi. Pusat desa yang dulu ramai kini dipenuhi dengan kesunyian yang menakutkan. Sementara jejak-jejak T-Rex yang besar tercetak jelas di sepanjang jalan utama desa. Namun, meski sebagian besar warga telah mengungsi, beberapa orang tetap tinggal. Mereka adalah mereka yang memiliki hubungan erat dengan desa, para tetua, dan beberapa orang yang berani menemani tim ahli. Mereka tetap tinggal untuk membantu dengan evakuasi dan memberikan informasi yang mungkin bisa membantu menangkap T-Rex yang semakin agresif itu. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, tim ahli mulai mendalami lebih jauh alasan mengapa T-Rex meninggalkan habitat alaminya. Berdasarkan pengamatan mereka, T-Rex tampaknya tidak sekadar mencari makanan, tetapi lebih karena kondisi lingkungan yang tidak lagi mendukungnya. Para ahli mulai memeriksa area hutan yang menjadi tempat tinggal dinosaurus itu sebelumnya. Mereka menemukan bahwa kawasan tersebut telah mengalami banyak perubahan. Aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan kayu di sekitar hutan menyebabkan kehancuran besar terhadap habitat alami T-Rex. Pohon-pohon yang menjadi tempat berlindung dan berburu telah ditebang, dan tanah yang dulunya subur kini tandus. Sumber air yang menjadi kebutuhan vital bagi makhluk sebesar T-Rex juga semakin berkurang. Temuan ini membuka mata para ahli tentang penyebab utama mengapa T-Rex mulai bergerak lebih jauh dari habitat asalnya. Makhluk itu terpaksa mencari tempat baru karena hutan yang menjadi rumahnya sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, meskipun penyebabnya mulai jelas, para ahli tahu bahwa mereka harus bertindak lebih cepat sebelum T-Rex menjadi semakin agresif dan melukai lebih banyak orang. Sementara itu, kondisi T-Rex mulai memburuk. Setelah berhari-hari berkeliling tanpa menemukan cukup makanan atau air, makhluk purba itu mulai menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Tubuh besar T-Rex tampak lemah, dan gerakannya menjadi lebih lambat. Para ahli yang mengamatinya menyadari bahwa makhluk itu kelelahan dan kekurangan gizi. Ini adalah kesempatan yang berharga, tetapi juga berisiko. Tim ahli mulai merencanakan pendekatan lebih lanjut untuk mempelajari lebih banyak tentang kondisi T-Rex. Mereka berusaha mendekati makhluk tersebut dengan hati-hati, menghindari agar tidak memprovokasi kemarahannya. Dalam keadaan yang lemah ini, T-Rex lebih cenderung bertindak defensif. Namun, para ahli juga tahu bahwa mendekati makhluk sebesar itu bisa sangat berbahaya. T-Rex tampaknya mencari sumber air yang bisa membantu menghidrasi tubuhnya yang kekeringan. Para ahli dengan cermat mengamati jejak-jejak makhluk itu, berharap menemukan titik air di mana mereka bisa mempelajari lebih lanjut kondisi kesehatannya. Di sisi lain, tim medis yang turut serta mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi dehidrasi yang dialami oleh T-Rex dengan cara yang aman, jika mereka berhasil menangkapnya. Dengan pengetahuan baru tentang kondisi T-Rex, tim ahli memutuskan untuk merancang perangkap baru yang lebih canggih dan aman. Menggunakan teknologi modern, mereka merancang perangkap yang dapat menahan T-Rex tanpa membahayakan nyawanya, dengan mekanisme yang lebih kuat dan lebih efektif. Selain itu, mereka juga merencanakan metode untuk menyiramkan air dalam perangkap agar T-Rex bisa merasa lebih tenang dan terhindar dari stres yang lebih besar. Untuk melengkapi rencana ini, warga desa yang tersisa turut membantu. Mereka bekerja sama dengan tim ahli, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan membangun jebakan yang lebih kompleks. Para tetua desa yang sebelumnya hanya bisa menyaksikan kini memberikan dukungan penuh, karena mereka tahu bahwa jika T-Rex berhasil ditangkap,
desa mereka bisa mulai pulih dan melanjutkan hidup seperti biasa. Persiapan perangkap baru ini tidak mudah, tetapi semangat kerjasama antar warga dan tim ahli memberikan harapan baru. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah, mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh kehati-hatian, berharap bahwa usaha ini akan berhasil. Setelah beberapa hari persiapan yang intens, perangkap baru akhirnya siap. Para ahli dan warga desa bekerja sama untuk mengalihkan perhatian T-Rex ke arah jebakan yang telah disiapkan. Dengan kecermatan dan koordinasi yang luar biasa, mereka berhasil menarik perhatian makhluk tersebut ke dalam zona perangkap. Perangkap tersebut akhirnya berhasil menangkap T-Rex, meskipun tidak tanpa risiko. Ketika makhluk itu terperangkap, ia berusaha keras untuk melarikan diri, mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk meruntuhkan perangkap. Beberapa bagian perangkap rusak akibat usaha T-Rex yang keras, dan ia terluka ringan di beberapa bagian tubuhnya. Namun, makhluk itu tetap terperangkap, meskipun kondisinya semakin lemah akibat dehidrasi dan kekurangan makanan. Tim ahli segera melakukan pemeriksaan terhadap T-Rex. Mereka mengetahui bahwa meskipun T-Rex terluka ringan, kondisi fisiknya masih cukup kuat untuk bertahan hidup. Upaya kedua ini, meskipun berhasil, menunjukkan betapa sulitnya menangani makhluk sebesar itu. Warga dan tim ahli merasa lega, namun mereka juga tahu bahwa mereka harus tetap waspada, karena T-Rex yang terluka masih sangat berbahaya. Setelah berhasil terperangkap, T-Rex dibawa ke sebuah area terbuka yang lebih aman untuk pemeriksaan kesehatan. Tim dokter hewan yang terdiri dari ahli dalam bidang satwa besar dan rehabilitasi segera melakukan evaluasi kondisi fisik makhluk tersebut. Meskipun tidak terluka parah, kondisi T-Rex menunjukkan tanda-tanda stres berat. Matanya yang biasanya tajam kini tampak lelah, dan tubuhnya yang besar terlihat semakin kurus. Dehidrasi yang dialami T-Rex sangat terlihat, dengan kulitnya yang tampak kering dan kusam. Dokter hewan segera menghubungkan T-Rex ke alat penyiram, untuk memberikan air secara perlahan agar tidak membuatnya kaget. Selain itu, mereka juga memberikan makanan yang kaya nutrisi agar T-Rex bisa segera mendapatkan kembali energi yang hilang selama berhari-hari menjelajahi wilayah yang tidak dikenalnya. Mereka bekerja keras untuk menstabilkan kondisi T-Rex, yang meskipun kuat, sangat membutuhkan perhatian medis. Tim ahli dan dokter hewan akhirnya memutuskan untuk memberikan perawatan intensif, menggunakan alat medis yang lebih canggih untuk memantau tanda vital T-Rex, dan memastikan ia tidak mengalami kejang atau gangguan serius lainnya. Meskipun perawatan ini sangat sulit dilakukan dengan makhluk sebesar T-Rex, hasil awalnya menunjukkan bahwa kondisi fisiknya sedikit membaik. Namun, proses pemulihannya jelas akan memakan waktu. Sementara T-Rex berada dalam perawatan, suasana di desa mulai sedikit tenang. Warga yang sebelumnya panik kini berkumpul untuk merenungkan apa yang telah terjadi. Para tetua desa dan tim ahli mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan masa depan desa dan bagaimana mencegah hal serupa terulang di masa depan. Warga mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dan habitat satwa liar. Diskusi ini membuka mata banyak pihak. Sebelumnya, mereka lebih fokus pada pertanian dan kehidupan sehari-hari, tanpa mempertimbangkan dampak besar dari kerusakan lingkungan terhadap ekosistem. Tim ahli menjelaskan bahwa pembukaan lahan yang terus berlangsung di sekitar hutan bisa menggusur habitat satwa liar, memaksa mereka keluar dan mencari tempat baru yang terkadang bertabrakan dengan pemukiman manusia. Hal ini bukan hanya berbahaya bagi satwa liar, tetapi juga bagi manusia itu sendiri. Warga desa mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Mereka berbicara tentang pentingnya penanaman pohon dan menjaga keberlanjutan alam di sekitar desa mereka. Para pemuka adat juga berjanji untuk memberikan lebih banyak perhatian terhadap pelestarian hutan dan tanah sebagai bagian dari tradisi mereka. Setelah beberapa hari mendapatkan perawatan intensif, kondisi T-Rex mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, para ahli tahu bahwa T-Rex tidak bisa dibiarkan tinggal di desa yang sudah rusak ini. Mereka mulai mempersiapkan evakuasi untuk membawanya ke tempat penangkaran yang jauh lebih aman, di mana T-Rex bisa pulih sepenuhnya tanpa menambah ancaman bagi masyarakat. Warga desa yang tersisa mengadakan upacara syukuran kecil, sebagai tanda terima kasih atas keselamatan mereka, dan untuk memohon keselamatan selama proses evakuasi berlangsung.
Upacara ini juga berfungsi untuk menghormati T-Rex sebagai makhluk yang luar biasa dan sekaligus sebagai bagian dari pelajaran besar tentang pentingnya keharmonisan antara manusia dan alam. Warga desa, meski dilanda trauma dan kehilangan, merasakan semangat baru untuk menjaga bumi mereka. Sebagai bagian dari persiapan evakuasi, tim ahli dan warga bekerja sama untuk membuat jalur transportasi yang aman. Perjalanan ini membutuhkan perhatian ekstra, karena T-Rex yang sangat besar dan kuat bisa menjadi sangat berbahaya jika terkejut atau panik. Semua persiapan dilakukan dengan hati-hati, dan komunikasi yang jelas antara pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan kesuksesan misi tersebut. Evakuasi T-Rex dilakukan dengan menggunakan truk besar yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut satwa sebesar itu. Truk tersebut dikawal ketat oleh tim ahli, petugas keamanan, dan beberapa warga desa yang tetap tinggal untuk membantu. Meskipun T-Rex sudah mulai pulih, perjalanan menuju penangkaran bukanlah hal yang mudah. Selama perjalanan, mereka menghadapi berbagai tantangan. Jalanan yang rusak dan sempit menjadi hambatan utama. Truk harus melewati jalan yang berlubang dan berbatu, yang memperlambat laju perjalanan. Selain itu, cuaca buruk, dengan hujan deras dan angin kencang, semakin memperburuk situasi. Beberapa kali truk terpaksa berhenti untuk menghindari bahaya yang lebih besar, seperti pohon tumbang atau jalan yang licin. Meski begitu, tim ahli tetap bersemangat dan terus melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa setiap detik berharga bagi keselamatan T-Rex dan keseluruhan tim yang terlibat dalam misi ini. Warga yang mengawal dari jarak jauh juga berdoa agar perjalanan ini lancar dan T-Rex bisa sampai dengan selamat ke penangkaran. Setelah perjalanan yang penuh tantangan, T-Rex akhirnya tiba di penangkaran yang telah disiapkan oleh tim ahli. Tempat ini dirancang khusus untuk satwa purba seperti T-Rex, dengan ruang yang luas dan aman, serta fasilitas yang mendukung pemulihan kondisi fisiknya. Penangkaran ini terletak jauh dari pemukiman manusia, di kawasan yang masih memiliki ekosistem alami yang mendukung kehidupan satwa liar. Kondisi T-Rex mulai membaik setelah beberapa hari perawatan intensif. Tim dokter hewan memberikan perawatan terbaik dengan memastikan asupan gizi dan air yang cukup, serta lingkungan yang tenang dan tidak stres. T-Rex mulai menunjukkan tanda-tanda kembali bugar, meskipun masih ada proses panjang yang harus dilalui untuk sepenuhnya memulihkan kondisi tubuhnya. Selama proses pemulihan, tim ahli terus memantau kesehatan T-Rex dengan cermat, memastikan bahwa ia mendapatkan perhatian yang tepat. Sementara itu, warga desa yang telah mengetahui perkembangan ini merasa lega dan mulai kembali merasakan kedamaian. Cerita tentang T-Rex yang datang ke desa ini tidak hanya menjadi pembelajaran bagi warga desa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Tim ahli mengadakan seminar di desa untuk menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka berbicara tentang bagaimana kerusakan habitat bisa memaksa satwa liar untuk mencari tempat baru, dan betapa pentingnya pelestarian alam untuk mencegah konflik seperti yang terjadi dengan T-Rex. Kisah ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana manusia dan alam harus berjalan berdampingan, saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Warga desa yang sebelumnya tidak memahami dampak dari pembukaan lahan mulai menyadari pentingnya konservasi alam. Mereka berkomitmen untuk mendidik generasi berikutnya tentang pentingnya menjaga habitat satwa liar dan kelestarian alam.